Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Para pemirsa, warga Pengadilan Sulawesi Tenggara yang sama berbahagia, salah satu amalan yang harus kita sempurnakan menjelang akhir Ramadan adalah walitukmilul iddata walitukabbirullah ala mahadakum, menyempurnakan jumlah bilangan puasa ya. Ketika kita mendekati akhir Ramadan, biasanya orang bingung ya, ini sudah cukup belum jumlah puasanya. Yang dimaksud di sini adalah kita menyempurnakan bilangan puasa itu, kita sampai puasa kita dengan hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni sampai hari raya Idul Fitri. Apa yang harus kita lakukan pada hari raya Idul Fitri itu? Walitukmilul iddata ya. Menyempurnakan jumlah puasanya, walitukabbirullah, kemudian bertakbir. Bertakbir dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Jadi takbir itu ya, tandanya bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, bahwa puasa itu sudah berakhir. Kemudian ada kewajiban yang perlu kita selesaikan. Apa itu? Salah satunya adalah shaumu abdi mu'allakum bainas sama'i wal ard hatta yu'adi zakatul fitri. Bahwa kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu ya wajib kita tunaikan karena ini berkaitan dengan penyempurnaan ibadah puasa kita. Bahkan ibadah puasa kita itu tidak sempurna kalau kita tidak membayar zakat fitrah. Bahkan akan terkatung-katung antara langit dan bumi ya, sampai kita membayarkan zakat fitrah. Kemudian setelah itu, para warga Pengadilan ya, kita sebelum menunaikan sholat Idul Fitri itu, yang perlu kita lakukan adalah mandi. Mandi ya, nawaitu ghusla li Idul Fitri ya, kita berniat mandi khusus untuk hari raya Idul Fitri. Karena itu disunahkan. Nah, setelah itu kita harus lakukan adalah ya memakai baju yang terbaik yang kita miliki, yang terbaik yang kita punya. Nah, ini adalah simbolisasi bahwa jiwa kita adalah bersih, bersih, suci, ya, sudah ditempa dilatih selama sebulan, ya. Jadi selama hari raya itu, ya, kita dianggap bahwa kita adalah orang yang sudah suci, bersih, maka kita disimbolkan dengan pakaian yang terbaik yang kita miliki. Nah, kalau ada baju baru, pakai. Tapi kalau tidak ada yang baru, baju yang lama yang paling bagus yang kita miliki. Setelah itu, ya, setelah pakai baju, kita disunahkan pakai minyak wangi, supaya harum, ya. Nah, kalau kita punya, kalau tidak, ya, minyak-minyak gosok saja lah. Gitu. Nah, para pemirsa, ya setelah itu kita disunahkan untuk makan, minum. Itu menandakan apa? Bahwa kita sudah hari raya, bahwa kita itu tidak puasa lagi. Karena haram puasa orang kalau pada hari raya Idul Fitri. Sudah diharamkan oleh Allah. Nah, setelah itu kita ke tanah lapang atau ke masjid yang paling dekat dengan kita. Nah, setelah sholat itu, ya, kemudian kita disunahkan untuk pulang melalui jalan yang berbeda dengan yang kita lewati ketika kita berangkat. Itu sunnah. Kalau ada jalan yang lain, ya maka kita bisa melewati situ. Apa tujuannya? Supaya kita banyak ketemu dengan orang, supaya kita banyak berjumpa dengan orang lain. Ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu ketika hari raya Idul Fitri, ada anak kecil yang menangis terseduh-seduh. Dijumpailah oleh Rasulullah. Kenapa anak kamu menangis? Bagaimana saya tidak menangis ya Rasulullah? Saya tidak punya ayah, saya tidak punya ibu. Kemudian dihampirilah oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha.
Ya, Rasulullah mengatakan, maukah kamu saya ini sebagai ayahmu? Nabi Muhammad mengatakan begitu. Dan Aisyah itu sebagai ibumu. Dengan terseduh-seduh Rasulullah mengelus-elus kepalanya anak yatim tersebut. Maka kita disunahkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita misalnya menjumpai anak-anak yatim yang masih kecil, kita disunahkan untuk mengelus-elus kepalanya. Itu adalah bentuk kasih sayang. Dicontohkan oleh Rasulullah. Itu yang masih anak-anak. Ya kalau sudah dewasa tidak boleh. Nah, beda lain lagi ceritanya. Nah, kemudian ya kita sungkem kepada kedua orang tua kita. Ya. Nah, kalau kita orang tua kita masih hidup, makanya itu salah satu hal yang diwajibkan bagi kita ya adalah kita berjumpa dengan orang tua. Jadi kalau kita sudah bisa ketemu dengan orang tua, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, sekarang kan sarananya canggih, kalau tidak bisa ketemu, ya bisa video call dan sebagainya. Kemudian guru-guru kita, dan selanjutnya. Barangkali inilah mudah-mudahan bekal kita menyambut Hari Raya Idul Fitri, kita digolongkan mempunyai jiwa, perubahan yang karakter kita sebagai orang yang bertakwa, dan jiwa yang suci bersih, seperti bayi yang baru lahir. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.